Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh amat berkuasa. Kita akan mempersiapkan hati kita, sebab kita akan menyembah Allah semesta alam, Allah yang kudus. Sebab itu kita akan menguduskan hati kita, menyerahkan setiap kehidupan kita. Dan saya undang untuk kita semua bangkit berdiri, kita menghormati hadirat Tuhan, dan biarlah kita datang dengan perhiaskan kekudusan. Dan seluruh surga dan bumi saat ini kita menyembah Tuhan.
tuluskan hati kami. Sungguh kami beruntung di masa hidup kami boleh mengenal Tuhan. Pagi hari Tuhan kami membawa hidup kami untuk kami boleh diberkati, dilawat Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur buat setiap keadaan yang Tuhan izinkan setiap dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mengerti arti kehidupan kami. Kami mengundang Roh Allah pada tempat ini, menguasai setiap kami, sehingga kami benar-benar boleh mengalami Tuhan. Satu keyakinan kami, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Tuhan kirim bersama kami. Kami rindu mendengar suara kebenaran-Mu. Bila setiap kami, orang-orang Kristen, orang percaya di tempat ini, semakin kami memiliki hati yang mengasihi Tuhan, menjadi orang-orang yang militan di dalam Tuhan, orang yang radikal di dalam Tuhan. Kami siap diberkati, kami siap dilawat pagi hari ini. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Selamat datang pada hambanya yang akan menyampaikan pesan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa semua yang hadir di sini ada banyak permasalahan yang kita hadapi masing-masing. Tapi kita tahu bahwa Tuhan sedang merenda kehidupan kita. Rencananya indah buat kita, dan segala cobaan, segala apapun yang kita alami, kita percaya Tuhan senantiasa beserta kita dan kita tidak pernah ditinggalkannya. Kita disediakan pelangi kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita katakan apa yang Ku alami
Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Terlebih kita dimiliki oleh Tuhan. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita menerima pelangi kasih Tuhan. Dan seindah pelangi secerah mentari, itulah saat ini kita. Amin saudara. Amin. Katakan seindah pelangi secerah mentari. Kita dimiliki oleh Yesus Kristus, Allah yang Maha Tinggi. Oleh karena itu kita akan senantiasa memuji Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya, selama hidup kita tetap memuji Dia.
aku akan berdoa. Bapa yang penuh kasih dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau mengasihi kami, Kau masih beri waktu, kesempatan buat kami datang ke rumah-Mu Tuhan, memuji, memuliakan Engkau. Benar Tuhan, kami akan memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan, kiranya persembahan ini dikelola dengan baik untuk kemuliaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah kesempatan kami akan memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, kita pujikan pujian ilahi. Jiwa kita bertanya, apakah masih ada harapan untuk kita melewati tahun ini? Tetapi satu yang kita tahu, pribadi yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita, sekalipun kita ada di dalam lembah gelap, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Pribadinya tidak pernah berubah, dan bela iman kita akan kita pegang sampai pada akhirnya. Jiwaku bertanya, jiwaku bertanya.
pagi hari ini ada Bapak Ibu saudara kita dari Jakarta ada bersama dengan kita dan siap memberikan firman-Nya. Waktu saya serahkan kepada Ibu. Salam Bapak Ibu. Halo. Selamat pagi. Boleh pemain musik? Boleh. Sebelumnya mohon maaf tadi terlambat beberapa saat ya. Saya kira 8:30 di tempat sebelumnya bisa selesai, ternyata saya selesai firman 8:35 ya. Lalu ada pengumuman dan lain-lain tadi. Untung begitu keluar sudah sikap yang menjemput. Terima kasih Pak sudah menjemput kami. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Julius. Saya datang bersama istri. Desember lalu saya datang full tim dengan anak ya, karena ada kegiatan pelayanan di Sawojajar. Jadi saya anak-anak ngikut, tapi kali ini kemarin anak-anak kita komunikasi nggak usah ya, biar kami berdua saja karena lebih praktis dengan kereta ini ya. Jadi ternyata kereta pun nggak praktis juga karena 14 jam lebih. Itu sampai kaki tuh bingung mau diapain lagi, mau duduk pegel, mau berdiri nggak mungkin. Jadi itulah, tapi saya baru merasakan walaupun sama-sama Jawa Tengah, Jawa Timur, ternyata kalau kita mau telusuri jaraknya cukup jauh gitu ya Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan saya boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan dan kita bisa berkenalan ya. Jadi tambah teman. Saya satu alma mater dengan Pak Yefta, sama-sama masuk di sekolah teologi tahun 2004. Pak Yefta ini sahabat baik saya, bahkan waktu kami menikah pun Pak Yefta ini yang membantu jadi panitia pas acara pernikahan. Jadi dia tahu banyak, kenal juga dengan istri saya, lama tidak ketemu. Jadi Desember pas ketemu, wah saya pikir beliau di Tulung Agung kalau nggak salah, tapi begitu ketemu di Malang kok beneran sekali. Tapi waktu ketemu bulan Desember pun saya pikir Pak Yefta di Malang itu sebelah sana. Makanya waktu ketemu jauh Jul. Saya pikir masa iya sih jauh, orang kan Malang, sama-sama Malang gitu. Ternyata begitu kemarin saya kesini dijemput, dia lumayan jauh ya. Jadi itu seni. Tapi puji Tuhan ya, daerah sini dingin gitu ya. Jadi itu yang membuat saya dan istri juga kangen untuk selalu ke Malang. Baik Bapak Ibu, itu sedikit perkenalan dari saya. Nanti selebihnya kita bisa ngobrol-ngobrol setelah selesai ibadah untuk lebih akrab lagi. Baik, kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19. Saya percaya Bapak Ibu sudah tahu ayat ini. Kalau PPT-nya bisa ditampilkan mungkin lebih bagus. Oh, waktu itu saya kirim ke Pak Yefta PPT. Di Pak Yefta ada, mungkin Pak Yefta nanti bisa tampilkan. Kita buka ayat firman Tuhan kita di Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Saya bacakan ya, atau kita baca bersama-sama kalau sudah ketemu. Ayatnya kan pendek, hanya satu ayat. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sal yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Satu kali ada seorang jenderal namanya Nobunaga, bukan dari Medan ya, walaupun ada belakangnya naga. Jenderal Nobunaga ini dari Kekaisaran Jepang. Ini kurang lebih tahun 1560
masih zaman kekaisaran ya, di Jepang. Nama lengkapnya Daimyo Imagawa Yoshimoto. Ini pasukan musuh menghadapi klan dari Oda Nobunaga. Nobunaga waktu itu mendapatkan tugas dari kaisar. Nobunaga dari kaisar klan Nobunaga ya, klan Oda Nobunaga, bahwa tempat kita akan diserang atau ada pihak yang ingin menyerang kita. Lebih baik sebelum mereka menyerang disambut dulu di pertengahan, atau kalau bisa malah kita datangi dulu. Jadi jangan mereka datang, kalau mereka datang ya memang energi mereka habis di jalan, tapi setidaknya mereka udah siap dengan perlengkapan. Kalau kita datang tahu-tahu bergerilya, mereka kaget. Perintah itu diiyakan oleh Nobunaga, walaupun Nobunaga dan pasukannya tahu persis bahwa musuhnya itu punya tentara kurang lebih 25.000. Tentaranya 25.000, sedangkan tentara Nobunaga hanya 3.000. Artinya 8 kali lipat lebih banyak pasukan musuh. Kalau Bapak Ibu sudah lihat pasukan musuh lebih banyak, kalau lihat masalah kita besar, cenderung kita akan mengecilkan diri kita. Gak mungkin, gak bisa, saya gak bisa. Tentaranya yang lain juga bilang, jenderal, kalau kita gempur ke sono, ya kita habis. Atau kalau kita tunggu mereka, jangankan kita, rakyat kita juga bisa habis. Tapi Nobunaga bilang begini, enggak. Kehormatan seorang tentara itu justru mati di medan tempur. Kita berangkat. Walaupun ini jadi nanti bisa ilustrasi ini untuk teori kepemimpinan ya, bagaimana memotivasi untuk pasukannya dalam kondisi sedikit tapi tetap punya optimisme. Tidak, kita berangkat. Di sepanjang perjalanan Nobunaga masih mendengar gunjingan dari pasukannya. Wah, kita mati. Kita ke sono bukannya berperang, kita serahkan nyawa. Lalu Nobunaga berhentilah di pertengahan perjalanan di sebuah kuil. Kalau orang Jepang kan menyembahnya dewa Shinto ya, tapi bukan Shinto gurunya Wiro. Kalau Shinto gurunya Wiro kan Shinto Gendeng, muridnya Wiro Sabun. Ya itu, ini Shinto saja. Masuk, lalu kemudian Nobunaga bilang ke pasukannya, saya akan berdoa kepada dewa. Dewanya dewa matahari ya. Kalau nanti keluar dari doa, saya akan menyampaikan kita menang atau kalah. Jadi kalaupun menang, optimis berperang. Kalaupun kalah, ya udahlah, udah terlanjur setengah jalan. Apa boleh buat? Kata Nobunaga. Nobunaga masuk, kurang lebih berdoa 1 jam di dalam, keluar, pasukannya mulai cemas. Waduh, apa nih jawaban doanya? Lalu Nobunaga mengatakan begini, setelah saya berdoa, saya dan kita semua akan dapat jawaban. Menang atau kalah, cara dewa menjawab adalah dengan koin yang akan saya lempar, kata Nobunaga. Kalau saya lempar koin ini dan ketika jatuh ke bawah ya, permukaan yang di atas nih adalah gambar kepala kaisar. Ini saya nggak punya koin Jepang, koin Indonesia, gambar kepala kaisar, maka kita akan menang. Tapi kalau yang di atas adalah angka, kita kalah. Jadi kita akan tahu menang atau kalah dari koin ini, dan kita akan tahu dewa menjawab dari koin ini. Lalu tentara mulai berdoa juga ya, semoga gambar kepala kaisar. Tapi mereka bilang pesimis. Tapi mereka mengatakan kan cuma 2 sisi, 50% kita menang kok, 50% kalah. Kecuali mata dadu ada 6 sisi. Lalu Nobunaga lempar cukup tinggi. Begitu dilempar, kan terjadi, begitu jatuh, gambar di atas adalah gambar kepala kaisar. Lalu Nobunaga, dewa beritahu kepada kita menang. Sebagian prajurit mulai optimis, oh pasti kita menang. Tapi banyak prajurit mengatakan itu kan lemparan pertama, jangan-jangan cuma kebetulan. Lalu Nobunaga lempar lagi, dilempar. Yang kedua tetap gambar kepala kaisar. Sebagian sudah mulai optimis. Pertama yang optimis. Tapi Nobunaga tahu ini belum semuanya optimis. Dilempar berkali-kali dilempar, selalu gambar yang di atas adalah gambar kepala kaisar. Akhirnya mereka berpikir kita menang. Dan mereka berjalan, dan
siap untuk tempur dengan motivasi yang cukup tinggi ya, karena sudah ada informasi bahwa menang, mereka motivasi yang tinggi, dan ketika bertemu apa yang terjadi? Benar Bapak Ibu, mereka menang. Jumlah pasukan mereka hanya 3.000, pasukan lawan 25.000, mereka menang. Secara jumlah kalah, tapi ternyata mereka menang. Secara tenaga mereka juga harusnya kalah karena sudah berjalan jauh. Ya kalau kita jalan kaki jarak jauh pasti capek. Ya dulu zaman dulu belum ada namanya Pocari Sweat, minuman berenergi dan lain, pasti kalah. Tapi ini sudah jalan jauh, jumlah pasukannya 1/8, ternyata menang. Ketika malam-malam mereka berkemah merayakan kemenangan, kepala-kepala pasukan datang kepada jenderalnya. Jenderal, saya ingin tahu, pada waktu Anda berdoa beberapa hari yang lalu, karena sudah lewat beberapa hari, di kuil itu, apa yang Dewa katakan sehingga kita menang? Nobunaga nggak banyak bicara, dia hanya keluarkan koin yang ternyata dua sisinya adalah gambar kepala kaisar. Jadi kalau tadi waktu ditunjukkan, saya nggak tahu pas sistem sulapnya bagaimana. Waktu ditunjukkan kan satu angka, satu gambar kepala kaisar. Ternyata yang dilempar oleh Nobunaga itu yang dua sisinya sudah gambar kepala kaisar. Ini kalau kita bicara tentang teori motivasi, ya memotivasi. Kalau kita bicara, wah jenderalnya bohong gitu ya, ya itu bohong memang ya. Tapi saya tidak ingin bahas soal bohongnya. Tapi saya ingin bahas begini. Nobunaga tahu persis ketakutan terbesar itu adalah menyumbang kekalahan juga terbesar. Sebelum berperang, tentara takut, dan ketakutan itu sudah tanda awal dari sebuah kehancuran. Padahal kita punya optimisme, punya harapan. Tapi kecil harapannya kan cuma 3.000. Pasukan lawan 25.000. Yang berikutnya kita jalan kaki capek sampai di sono, nggak usah berperang, di toel pun pasti mati. Gak usah diturunkan 3.000, gak usah diturunkan 25.000, turunkan pasukan 500 pun bisa jadi Nobunaga kalah. Ya kalau 500 ya mungkin masih menang ya, tapi mungkin banyak yang terluka. Ini 25.000 pasukan, 40. Jadi begini, kita tidak boleh mengecilkan arti dari sebuah harapan kecil. Harapan itu kecil, tapi ternyata bisa menaklukkan sesuatu yang besar. Bisa dibagi-bagi. Amin. Ya. Ada sebuah penelitian mengatakan begini. Ini penelitian. Kita mengatakan orang bisa bertahan untuk tidak makan. Ini saya ambil dari detik.com ya, survive manusia, tingkat survival manusia. Orang bertahan tidak makan itu bisa 30 sampai 40 hari. Tapi ini kondisinya kondisi cuaca normal ya, bukan cuaca yang ekstrim seperti di Indonesia kadang naik turun. Ini cuaca normal. Kalau cuaca normal, orang bisa bertahan tidak makan 30 hari sampai 40 hari, tapi tetap minum 40 hari. Lalu Superman mengatakan begini, orang bertahan untuk tidak minum itu maksimal 8 hari. Lewat dari itu dehidrasi. Tapi orang hanya perlu beberapa detik saja kalau dia kehilangan pengharapan. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam teks kita tadi Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu prasyarat orang untuk hidup. Maka dalam 1 Korintus 13, iman Kristen itu dibangun di atas 3 pilar. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Itu pilar iman, pilar kekristenan. Kalau itu hilang salah satu, maka kita tidak punya iman sebenarnya. Kalau kita nggak bisa berharap, ya kita nggak punya iman. Karena hanya orang yang beriman saja yang bisa berharap dalam situasi yang tidak baik. Nah, bagaimana refleksinya untuk kita? Begini Bapak Ibu. Tadi cerita Nobunaga, tentaranya kecil, sedikit. Sudah capek di tengah jalan. Secara hitung-hitungan statistik kalah. Kalau Bapak Ibu yang sekarang misalnya anak-anak muda penikmat bola gitu ya. Secara statistik, oh Argentina kemungkinan menang. Oh Jerman kemungkinan menang. Oh Prancis kemungkinan menang. Oh ahli matematikawan kemarin yang mengatakan kemungkinan yang menang adalah Belanda. Hitungannya kenapa? Oh karena ada begini. Itu hitungan statistik di atas kertas. Orang melupakan bahwa ketika sudah berjalan, ada backup Tuhan yang lebih besar dari soal hitungan di atas kertas.
Yang itu memungkinkan kita bisa bertahan dan bisa menghadapi masalah sebesar apapun. Amin Bapak Ibu. Jadi dalam konteks ini, masalah sebesar apapun ternyata bisa dikendalikan oleh pengharapan, sekalipun kecil. Sekalipun gak mungkin dengan yang seperti ini saya bisa bertahan hidup, ternyata kita bisa. Orang dulu menakutkan ketika tahun 2003, menakutkan sampai 2004. Aduh takut 2004, tahun politik serba tidak menentu. Sudah ada mulai kubu sana kubu sini, dalam gereja juga terpecah karena ada pilihan yang berbeda. Saya dapat kesaksian dari seorang, tapi dia bukan anak Tuhan ya, dari pihak lain. Dia sekarang kader partai, dari partai tertentu lah yang saya bisa sebut. Dia cerita, saya itu istrinya 2 sekarang, ini istri kedua. Kenapa? Istri pertama itu cerai karena beda pilihan politik. Sama-sama di Jawa Timur itu orang ini. Saya pikir bercanda. Ternyata beliau ngobrol panjang lebar. Kenapa? Saya itu ingin mencalonkan di sebuah kota tertentu, tapi papa mertua saya yang adalah camat kepengen mencalonkan calon dukungannya dia. Akhirnya apa? Berantem lah. Singkat cerita, ketika kami rapat keluarga besar supaya keluarga besar mengalihkan dukungan ke saya, tiba-tiba saya pulang ke rumah, istri saya sudah dibawa kabur sama mertua saya ke sebuah tempat yang saya nggak tahu. Itu ceritanya seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, kami bercerai sebelum acara pilkada. Waktu itu saya lupa pilkadanya dia pilkada sebagai camat atau sebagai bupati di sebuah daerah, tapi di Jawa Timur. Saya dalam hati sampai sebegitunya. Iya, gara-gara pilihan pilkada tahun 2024 kan sampai seperti itu kan. Wah, tidak menentu. Ternyata kita bisa lewati 2024. Begitu masuk tahun 2025 kita sama. 2025 ekonomi nggak menentu. Ternyata kita bisa lewati 2025 dengan pengharapan kecil yang kita bisa punya. 2026, aduh tahun berat ini. Saya sempat ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang kebetulan dia pengusaha. Waktu saya berkhotbah di gerejanya, sebelum kami mulai, kami ngobrol-ngobrol, Pak Julius, jangankan prediksi 2-3 bulan ke depan, untuk prediksi akhir bulan ini kamu tuh buram sebagai pengusaha. Kenapa Pak? Sekarang kami punya duit, tapi kita mau beli stok, nggak ada stoknya. Itu yang pertama. Lalu ada juga barang tertentu, stoknya ada, duit untuk belinya nggak ada. Jadi ekonomi nggak berputar. Kenapa? Ada duit, nggak ada barang. Ada barang, giliran ada barang, kita nggak punya duit. Dan yang berikutnya adalah banyak orang pengusaha, banyak pejabat juga, apalagi pejabat yang korup katanya, itu duitnya bedanya. Kalau dulu di zaman Orde Baru, korupsi, koruptor itu memutar duitnya. Dia beli tanah, beli ini, beli itu, properti. Kalau sekarang, orang korupsi, duitnya ditahan sama mereka, disimpan. Maka duit nggak berputar. Karena duit nggak berputar, siklus ekonomi menjadi tidak baik. Maka waktu itu saya diminta di gerejanya untuk menyampaikan tentang bagaimana mempersiapkan menjadi gadis yang bijaksana itu seperti apa dalam kondisi waktu seperti itu. Itu yang saya dengarkan oleh beliau, Pak Bu. Jadi setiap saat, setiap momen selalu kita punya alasan untuk takut dan kehilangan pengharapan. Tapi tadi Super mengatakan, orang kalau sudah kehilangan harapan nggak butuh waktu lama, 8 detik dia bisa bunuh diri kok. Dengan masalah seperti itu. Maka lagu tadi dikatakan, itu lagu tadi harusnya itu lagu beriman banget loh, lagu iman banget. Kenapa? Kalau selama ini kan kita punya iman yang bisa memindahkan gunung. Kita punya iman besar itu memindahkan gunung. Tapi iman yang benar itu sekalipun gunung nggak berpindah, dia tetap percaya. Maka tadi dikatakan, walau gunung nggak berpindah, aku masih beriman. Itu orang yang punya pengharapan luar biasa. Maka tadi saya katakan, kalau orang tidak punya harapan, otomatis nggak punya iman. Karena untuk berharap dibangun di dalam iman. Maka penulis Ibrani ngomong, pengharapan itu digambarkannya bukan seperti layang-layang. Layang-layang kan bisa jauh ke atas pun menjulang tinggi, ya bisa dilihat banyak orang. Dia bisa dilihat banyak orang dan indah, tapi digambarkannya seperti jangkar yang masuk ke bawah saut. Kenapa tidak digambarkan layang-layang?
layang-layang sekalipun bisa dilihat, dia akan terombang-ambing karena angin, maka dia perlu dikendalikan. Kalau zaman dulu saya main layang-layang di kampung, itu kalau sudah tinggi, kita harus jaga kestabilan. Tetap supaya bisa terbang, kita tarik seperti itu, supaya dia stabil. Lalu kita akan bangga, wah layang-layang terbang. Tapi terus Ibrani mengatakan, pengharapan bukan seperti layang-layang yang mudah terombang-ambing, tapi seperti Saul. Saul baru itu, jangkar itu, kalau dilepaskan ingin ketika kapal sudah bersandar di pelabuhan, dia dilepaskan, dia akan menghujam ke dalam, masuk, sampai ke dasar laut. Begitu ke dasar laut dia sudah menghujam, dia akan mencengkeram kuat. Pada waktu dia mencengkeram kuat, kapalnya besar, jangkarnya mungkin, katakanlah begini kalau perbandingannya, kapalnya mungkin 100 ton beratnya, anggaplah seperti itu. Jangkarnya barangkali beratnya hanya 1 ton, anggaplah 1 ton, 100 banding 1. Pak Bu, beratan kapalnya atau beratan jangkarnya? Beratan kapal kan? Kapalnya 100 ton, jangkarnya 1 ton, berarti ada selisih 99 ton. Tapi dengan jangkar yang kecil, yang seharusnya beratnya itu nggak bisa berat sama dengan kapal, tapi ternyata begitu dihujam ke bawah, dia masuk mencengkeram, dia bisa mengendalikan kapal. Itu maksud dari penulis Ibrani. Sekalipun pengharapan itu kecil dibandingkan dengan masalah kita, tapi kalau itu sudah dilepaskan, plus dia akan membuat masalah kita bisa terkendali. Sekarang persoalannya dilepaskannya kemana? Kalau orang berharapnya pada harta, maka sekali waktu kita akan kehilangan harta. Kalau orang berharapnya pada nama baik, sekali waktu akan kehilangan nama baik. Maka dilepaskannya ke dalam Kristus. Begitu dilepaskan, dia akan masuk ke dalam wilayah, ke dalam laut. Kan itu sesuatu yang gelap ya. Saya waktu itu saya nggak bisa berenang, istri saya jago berenang. Jadi satu kali saya pernah sama teman dikerjain, teman pikir saya bisa berenang, dia angkat saya, dia lempar saya di kolam yang kedalamannya sekitar 5-6. Itu saya di dalam itu gelap luar biasa. Bagi saya itu seperti sudah, aduh saya mati, jangan-jangan. Padahal di kolam ya, karena nggak bisa berenang. Itu gelap luar biasa. Jangkar. Begitu dilepaskan, itu menembus kegelapan dalam laut sampai ke dalam tubir. Blek. Dia menembus, dia mengendalikan. Itu cara kerja iman. Begitu pengharapan dilepaskan ke wilayah yang tidak bisa terduga, tapi ternyata bisa mengendalikan masalah besar. Jadi masalah apapun yang kita hadapi, kalau kita punya pengharapan, itu akan terkendalikan. Amin. Ya. Saya punya masalah kerjaan Tuhan, Pak Bu, pengharapan dalam Tuhan. Walaupun kecil, ini nggak mungkin. Tuhan pelihara dengan cara yang kita nggak ngerti. Saya ini selain mengajar di kampus, juga punya usaha penerbitan. Belakangan saya mengambil keputusan, sudahlah penerbitan saya seriusin. Menerbitkan buku-buku dari buku rohani dan buku-buku dari beberapa pejabat ya, beberapa yang kami bantu menulis, dan ada juga nanti Bapak Ibu bisa cek tulisan saya di koran atau di Kompas, ada beberapa. Jadi isu-isu biasanya saya tentang isu-isu tentang intoleransi, tentang isu-isu tentang perbaikan perpolitikan situasi di Indonesia. Nah itu saya. Jadi saya mengambil keputusan, sudahlah saya mengajar hanya beberapa hari, sisanya saya ngurusin penerbitan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Justru ketika saya fokus di penerbitan, Tuhan godok penerbitan luar biasa. Sampai pada titik tertentu, kok bukan minus lagi ya? Bukan minusnya itu kecil ya, minusnya kebangetan luar biasa. Tapi di situ kita dilatih untuk punya pengharapan. Kalau saya hitung-hitung kalkulator, saya dengan istri, kalkulator kita nggak cukup. Masuk segini pengeluaran kadang-kadang 3 kali lipat, 4 kali lipat daripada ini, kok gede ya, nggak cukup. Tapi Pak Bu, cara Tuhan melatih kita punya pengharapan, memang Tuhan men-treatment kita itu dalam situasi yang kira-kira menurut kalkulasi kita itu nggak masuk.
nggak masuk, nggak cocok, nggak akan bisa lah. Jumlah saya kecil, pelayan Tuhan saya kecil misalnya, atau mungkin tempat saya bergumul supaya tempatnya lebih berkembang. Tapi kok seperti ini? Pak Bu, jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena pengharapan itu syarat untuk kita hidup. Kata seorang teolog di abad pertengahan ngomong begini, manusia mati bukan hanya karena dosa. Kalau karena dosa itu sudah konsekuensi logis. Manusia berbuat dosa, maka karena mati. Manusia mati bukan karena dosa, tapi manusia mati karena putus asa. Jadi supaya kita tidak putus asa, tidak mati, maka kita harus membangun harapan. Walaupun kecil, tidak masalah, karena itu syarat kita untuk hidup. Waktu saya kuliah S2, Pak Yifta yang merekomendasikan coba masuk ke UI, Jul. Kayaknya nggak lolos sih Mas. Kan saya di sekolah STT saja. Di STT lebih bagus ya dari STT kami S1. Bahasa Yunani saya waktu itu saya pernah ambil Biblika cuma dapat 7,3, harusnya kan 7,5 untuk syarat lulus. Dikasih kesempatan 6 bulan lagi ujian bahasa Yunani, ternyata bukan naik, malah turun dari 72 malah saya lupa 70 atau 69. Jadi nggak naik. Akhirnya keluarkan surat bahwa Anda silakan mencari kampus lain. Saya 2 tahun jadi full timer. Lalu Pak Yifta ngomong coba di UI, nggak mungkin Mas, coba dulu gitu. Saya coba, begitu saya masuk di UI ikut tes, saya pikir nggak akan mungkin. Kenapa? Pesertanya ribuan, nggak mungkin ini. Tapi ternyata Tuhan pilih saya masuk di situ. Begitu saya masuk, nama saya keluar di koran, saya nggak percaya nomor saya. Saya sampai beli koran beberapa eksemplar untuk meyakinkan supaya koran ini nggak salah tulis. Oh iya, nomor saya. Begitu saya lulus, saya senang. Begitu saya dapat pengumuman untuk melanjutkan ke tahap berikutnya harus melunasi ini. Saya sudah nyerah, nggak bisa. Walaupun saya bilang sama orang tua kasih, udah bisa segini. Lalu gereja waktu itu sempat bantu saya, tapi saya bilang ya nggak cukup lah Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah kehilangan cara. Temui dulu panitia. Kita kan seringkali kalah berperang dulu sebelum berperang. Kalah dulu sebelum berperang. Nggak mungkin Tuhan. Tapi waktu itu saya datang dengan uang saya yang saya punya. Ya nggak, setengahnya juga nggak nyampe. Saya datang ke panitia, saya kepingin kuliah di sini, tapi saya cuma punya duit. Diketahui sama panitia, Anda mau kuliah atau mau ngapain? Saya cuma bilang begini, saya percaya kalau orang punya niat, apalagi punya prestasi, saya yakin saya akan ada jalan. Lalu ketika saya negosiasi, mereka bilang ini anak gigi ya. Akhirnya mereka bilang ya sudah, kami berikan dispensasi. 1 semester berikan kesempatan kuliah, 1 semester bayar uang kuliah lunas. Pak Bu, setelah saya mengoptimalkan harapan dalam Tuhan buka jalan. Jadi jangan kalah sebelum berperang. Nggak mungkin lah 3.000 jumlah pasukan lawan 25.000, udah nggak usah berperang, kita diam aja di rumah. Nggak mungkin kita bisa memberikan perlawanan. Kalah, padahal bisa jadi jumlah kecil bisa mengalahkan yang besar. Pak Bu, bukankah garam itu mengasinkan masakan? Hanya cukup dengan 1 sendok bisa mengasinkan 1 adonan. Yang adonan itu jumlahnya mungkin ratusan sendok, bahkan ribuan sendok. Hanya dengan 1 sendok. 1 sendok dituangkan dalam wajan, masakan Bapak Ibu banyak. Kalau di sendok pakai sendok makan mungkin itu ratusan sendok. Hanya dengan 1 sendok bisa membuat masakan punya rasa. Itu saja sudah bentuk informasi, bentuk motivasi dari Tuhan kepada kita. Jangan pernah takut dengan jumlah, karena yang kecil seringkali bisa menaklukkan yang besar. Sama, harapan itu kecil bisa menaklukkan masalah yang besar. Oh, kalau misalnya saya judi online, saya kalah, saya pasang lagi, saya kalah, pasang lagi, itu juga harapan dong? Bukan, itu namanya kecanduan. Beda. Harapan selalu ada unsur iman yang matang di dalamnya. Kalau candu, dorongan psikologis. Maka Bapak Ibu, saya percaya masalah apapun yang kita hadapi, kalau harapannya bersama dengan Tuhan, kita akan punya kemenangan. Amin.
Untuk kita keluar dari situasi itu mengoptimalkan harapan, maka begini Bapak Ibu, jangan bergantung pada apa yang kita lihat. Bukankah firman Tuhan mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, bukankah itu yang semua yang disediakan Tuhan? Kalau orang punya pengharapan begini Bapak Ibu, di depan saya ada masalah gelap, mentok, Tuhan maju kena, mundur kena. Kalau orang kehilangan harapan, ya sudah mundur daripada maju. Kalau orang punya pengharapan, lebih baik maju. Kenapa? Sekalipun maju kena, mundur juga kena, tapi dengan maju satu langkah sudah di depan. Orang yang punya pengharapan, begitu ada masalah dia akan terobos. Maka itu disebut dengan breakthrough. Breakthrough itu artinya memecahkan. Through itu melampaui, dipecahkan dulu di depannya. Break itu kan break itu kan pecah. Dipecahkan dulu, begitu dipecah lalu dilalui, itu breakthrough. Itu orang yang bisa seperti itu adalah orang yang punya pengharapan. Sekalipun dalam kondisi tidak mampu, dia masih bisa memberikan sentuhan perlawanan kecil terhadap kondisi di hidup kita. Maka dalam situasi yang serba tidak menentu, situasi yang serba tidak mengenakan, pergumulan kita berat, pergumulan sekolah, apalagi ini sekolah ya, tahun ajaran baru, bagi yang lulus mau lanjut kemana bingung, terkendala kalau di swasta terkendala dana, kalau di negeri terkendala soal masalah ini dan itu dan zonasi atau apapun. Saya mau kuliah di mana ya? Orang tua saya begini ya. Terus kemudian orang tua juga begini. Anak saya mau sekolah, bukan hanya satu, ada 3 yang masuk bersamaan. Anak saya yang laki-laki dan perempuan, anak pertama dan kedua sama-sama. Yang satu masuk SMA, yang satu masuk SMP. Nanti juga sama, yang satu masuk kuliah, satu masuk SMA. Kita pikirkan malah stres sendiri. Jalani saja. Pada saat dijalani apakah kita kemudian berarti waktu dijalani Anda seperti nggak beriman, menyepelekan Tuhan? Enggak juga. Jalani saja. Lakukan yang baik, yang benar sesuai dengan standarnya Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menjawab dengan caranya yang unik yang tidak pernah kita sadari. Itu orang yang punya pengharapan. Optimis. Orang yang punya pengharapan itu, ya bukan kalah sebelum berperang, tapi punya optimisme. Maka tadi saya katakan mata kita Bapak Ibu ini seringkali mengganggu. Pak Bu, saya tadi mau ada ilustrasi tapi agak susah ya. Bapak Ibu nanti coba cek di rumah. Ya, lagi slide. Ya ini tadi yang benar gelas, yang gambar gelas. Pak Bu, ini pensil ya di dalam gelas. Nanti bisa cek di rumah. Kalau kita lihat sekilas gambar itu kayak ada 2 pensil ya. Yang satu yang dalam air, yang satu yang di luar air. Kayak 2 pensil. Ya kan itu karena ada sudut yang berbeda. Tapi kalau ditarik itu kan pensil yang sama. Pensilnya satu, tapi begitu dicelupkan ke dalam air, pembatasnya permukaannya itu seperti ada patahan, seperti ada dua pensil. Itu kalau dalam ilmu yang keren disebut deviasi, pembiasan cahaya. Sama kalau Bapak Ibu lagi jalan naik mobil atau naik motor lagi terik banget ya, lihat di aspal kayak di depan ada genangan air. Pernah lihat nggak? Namanya fata morgana. Kayak ada genangan air. Begitu dekat, nggak ada. Itu karena ada teriknya matahari, lalu terjadi pembiasan. Mata kita tertipu. Pak Bu, mata kita itu gampang tertipu. Karena itu iman kita bukan dibangun dari apa yang dilihat. Iman kita dibangun dari apa yang tidak dilihat. Itu pengharapan optimal di situ. Kalau kita berpijak pada yang dilihat, nggak akan pernah maju. Selalu akan punya alasan kita mundur. Karena kita nggak mampu. Masalah terlalu berat. Capek Tuhan. Capek ya ikut Tuhan. Capek ya saya berdoa supaya jemaat, misalnya jemaat bertambah. Atau capek saya melayani, ternyata saya melayani hidup kok seperti ini terus. Gini, wahai orang mau perubahan nih misalnya. Nggak ada perubahan. Nggak ada sesuatu yang terobosan besar. Kok begini saja ya? Tidak seperti yang lain. Kalau kita sampai pada tahapan itu, Pak Bu, hati-hati. Bisa jadi itu adalah tahapan awal kita akan kehilangan pengharapan dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, begitu ditarik ternyata satu. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, mata kita itu gampang tertipu. Telinga kita pun juga gampang tertipu dari yang kita dengar. Begini, gampang tertipu. Maka Bapak Ibu, jangan selalu berpijak pada apa yang dilihat.
Kalau Bapak Ibu imannya dibentuk dari apa yang dilihat, maka iman kita iman yang tidak punya terobosan, iman yang biasa-biasa. Saya memang gak bisa kuliah, gak mampu. Oke, gak apa-apa kalau tahun ini saya gak kuliah, tapi saya akan giat belajar. Tahun depan ikut seleksi. Pak Bu selalu punya kesempatan. Saya kuliah S1 4 tahun, selesai 2 tahun sebagai full timer. Saya di STT gak diterima, ya sudah, saya 2 tahun. Tapi waktu 2 tahun itu saya membangun satu optimisme, dan Pak Irta pada waktu coba diuji. Optimisme saya tumbuh waktu itu. Begitu saya masuk, ternyata saya lolos. Jadi pada saat kita seolah tidak bisa melangkah, bukan berarti kita menjadi menyerah, tapi itu adalah momen untuk kita membangun satu kekuatan optimisme dan pengharapan dalam Tuhan. Ya, kalau Bapak pun saat ini bekerja, kok situasinya begini-begini saja ya? Gak ada kenaikan gaji, gak ada promosi, kebutuhan makin meningkat, tapi malah pendapatan stuck. Kalau dihitung malah justru hitungannya jadi turun kalau itu persentase. Gak bisa ya Pak Bu, saya mengalami itu dan Tuhan tolong. Tuhan tolong dengan cara yang bagi saya itu gak bisa diterjemahkan. Tuhan sampai sebatas itu memperhatikan kami. Walaupun kadang kami bilang begini sama Tuhan, Tuhan yang kami butuhkan bukan ini yang saya butuhkan. Engkau berkati dari apa yang saya kerjakan, bukan engkau memberkati dari sesuatu yang gak saya kerjakan. Tapi Tuhan kan punya cara lain. Bukankah Tuhan sudah mengatakan Tuhan memberkatimu pada waktu tidur? Mazmur 127. Bukan berarti kita suruh tidur waktu lalu Tuhan memberkati kita lalu kita masuk-masuk. Bukan. Orang Yahudi itu punya konsep tidur itu adalah momen yang menakutkan bagi mereka. Maka mereka itu punya doa begini kalau mau tidur. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan hidupku. Itu doa Yesus. Jadi bagi mereka tidur itu dianggap setengah mati. Karena dia nggak tahu nanti bangun lagi apa enggak. Maka sebelum tidur mereka berdoa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan hidupku, karena aku nggak tahu besok bangun lagi atau tidak. Itu mau mengonfirmasi begini. Itu kan Mazmurnya Salomo ingin mengonfirmasi begini. Pak Bu umat Tuhan, dalam tidur yang sekalipun engkau merasakan itu setengah mati setengah dari kehidupanmu, engkau tidak tahu besok akan bangun atau tidak. Pada momen itu saja aku masih memberkati engkau pada waktu tidurmu, apalagi pada waktu bekerjamu. Kan kira-kira seperti itu. Jadi jangan pernah berhenti berharap, karena Tuhan akan mengerjakan semuanya yang terbaik untuk kita. Amin. Amin. Ya. Saya kasih pengalaman kesaksian belum lama terjadi, beberapa minggu lalu. Istri nanti bisa dikonfirmasi. Tuhan, tagihan buku belum ada masuk semua. Tarsok. Aduh, hamba Tuhan besar, kalau saya sebut pasti Bapak Ibu tahu. Beliau hamba Tuhan terkenal di YouTube, hamba Tuhan besar. Menulis buku 11 judul buku buat kami. Kan saya sebagai tim co-writer dan juga tim penerbit. Wawancara, dengerin YouTube-nya, terima bahan khotbahnya. Lalu dia minta, Pak, buat dalam 11 buku judul yang berbeda, buku tentang teologi, karena beliau juga punya STT. Saya bagi buku tentang Allah, buku tentang manusia, buku tentang bahas tentang Roh Kudus, tentang Yesus Kristus, tentang akhir zaman, pokoknya ada 11. Saya lupa semua judulnya 11. Saya melibatkan 11 tim dengan angka yang buat saya cukup fantastis pada waktu itu. Satu buku kena sekian, beliau bilang semangat. Dana pertama kan turun, dana kedua pengajuan diajukan dari bulan Agustus tahun lalu sampai sekarang tidak pernah cair. Saya ketemu bulan November, ketemu dengan hamba Tuhan itu, Pak, saya minta pembayaran kedua masuk. Oh gampang, minta nomor rekeningnya Pak. Ya kan udah ada, ke tilep nanti ini. Saya kirim 24 November, nggak dibalas 16 Februari, Pak 18 Februari kita ketemu setelah Imlek. Saya percaya dulu, wah saya dapat duit nih, Pak saya minta sekali, oh ya gampang Pak Julius. Oh siap, Dios voice note, hambanya siap, kita ketemu. Itu saya ketemu Pak Julius, ngobrol, besok saya lunasi nih pengajuan yang bro. Enggak Pak, saya minta hari ini. Waduh, hari ini saya coba cek di bendahara. Pak,
kayaknya hari ini belum bisa semua. Oke Pak, nggak bisa semua, tapi 50%. Oh ya udah, siap. Ngobrol panjang lebar, pulang. Begitu pulang, ternyata beliau hanya mentransferkan jauh dari yang kami sepakati. Beliau bilang, Pak, minggu depan pengajuan Anda saya tambahkan dari yang sekarang masuk, ditambahkan dari pengajuan. Oke Pak, minggu depan saya harus dapat. Udah bagi dengan teman-teman. Akhirnya minggu depan sampai sekarang 4 bulan 5 bulan nggak ada kabar. Sekretaris nggak bisa menjawab karena Pak, saya nggak bisa. Saya bisa ngatur pertemuan tapi saya nggak bisa masuk wilayah itu. Ke anaknya juga saya nggak bisa jawab. Anaknya bilang, Pak besok ketemu. Sampai sekarang. Pak Bu, pada titik itu kalian kan mandek karena sudah ambil keputusan ngajar saya Pak aja, saya fungsi penerbitan. Anakmu ulang tahun. Anak minta, Pak aku pengen ulang tahun ya agak sedikit bagus. Masa aku selama ulang tahun di bulan Juni pas momen orang mau liburan, jadi orang nggak konsentrasi dan lain-lain. Anak yang kecil mau gitu kan buat orang tua, ya Tuhan tolong jawab. Hari Jumat, Sabtu pagi saya itu buka kelas khusus teologi. Kebetulan pesertanya ada yang di GB itu 4-6 orang yang ikut di kelas itu. Ya Sabtu, tapi hari itu Sabtu itu saya off karena saya lupa ada kendala apa gitu saya off. Lalu tiba-tiba ada mantan guru teman guru sekolah minggu yang dulu saya pelayanan bareng dengan beliau itu tahun 2001 sampai 2004. Berarti 22 tahun lalu saya bareng dengan beliau. Beliau bilang, Kak Julius, ya saya masih hubungan baik ya, sering kirim renungan dan lain-lain. Ada berkat sedikit. Saya kenal dianya, pokoknya saya kenal keluarganya. Dia guru sekolah minggu saya kenal, suaminya juga saya kenal baik. Anaknya dulu saya ngajar sekolah minggu. Anak pertamanya saya kenal, anak keduanya di kelas saya sekolah minggu. Istri anak keduanya itu juga dulu di kelas sekolah minggu saya. Besannya dia saya juga kenal baik. Pokoknya berarti satu keluarga itu besan, mantu, anak, saya kenal baik semuanya. Kak Jul, ada berkat buat Kak Julius. Saya nggak respon karena saya masih ada kegiatan. Apa saya lupa waktu itu karena sebenarnya kelas di libur. Tapi tiba-tiba saya penasaran ya, saya mau balas jangan-jangan nanti dia nunggu kan. Saya balas, begitu saya klik Pak Bu, itu saya kaget. Karena seumur-umur saya belum pernah dapat berkat segede itu dari seseorang. Saya bilang sama istri, Mama ada berkat. Istri antara percaya tidak percaya, satu sisi senang, tapi di satu sisi ingetin, jangan-jangan dia salah transfer. Nggak mungkin segede itu. Begitu istri bilang salah transfer, saya sempat imannya agak down lagi. Karena tadi sudah senang, ternyata begitu istri ngomong, itu jangan-jangan salah transfer. Saya tahu, aduh. Saya ngomong nggak ya? Salah transfer atau apa? Tapi kalau saya ngomong, kalau dia ngomong benar salah transfer, saya balikin lagi kan? Aduh kan nggak lucu gitu kan? Saya berpikir, tapi saya bilang sama istri begini. Tapi ini kan dia kirim struknya manual nih. Dia nggak pakai mobile banking, nggak pakai MBCN. Dia pakai struk di foto. Berarti kan dia sadar. Hubungi dulu. Sebelum dipakai begitu. Waktu saya hubungi, begini lalu dia mengatakan, itu berkat dari kami untuk Kak Julius. Langsung diatur sama istri, bayar ini, bayar itu. Ya, istri yang mengatur itu, oke, saya ambil segini untuk beres ini ya, saya pinjam segini untuk ini ada yang di toko kertas belum selesai, bla bla bla, selesai. Kalau saya tidak ingin mengajarkan begini. Oh berarti kalau kita pengharapan kita dapat sesuatu dari Tuhan? Belum tentu juga. Kadang-kadang kita berharap sama Tuhan, bisa saja Tuhan nggak memberikan apa yang sedang kita butuhkan. Jadi begini Bapak Ibu, ngikut Tuhan itu unik. Tuhan, kita kan selalu mengatakan begini, Tuhan akan memberikan yang kita butuhkan. Amin, saya aminkan itu. Bukan yang kita inginkan, saya aminkan perkataan. Tapi ada kalanya iman Kristen dilatih yang kita butuhkan Tuhan nggak beri. Kebutuhan orang makan, kebutuhan orang puasa apa? Makan. Yesus tahu lapar nih. Tapi Yesus tahu ada orang datang nawarin makanan, tapi Yesus tahu yang datang ini setan, yang datang ini iblis. Maka aku tolak pemberian itu sekalipun aku butuh. Pak Bu, ujian iblis seringkali datang dalam paket yang sesuai dengan kebutuhan kita. Hati-hati. Anak muda hati-hati. Misalnya kamu gak butuh duit, kamu gak butuh duit, pasti butuh ya. Kamu butuh duit, butuh. Susah cari duit, susah. Ini ada. Kamu cukup jadi kurir aja, nggak usah
macam-macam. Kamu nggak usah memakai, nggak apa-apa. Kurir aja, kurir. Ah, nggak boleh. Kurir. Kamu kan nggak pakai, yang pakai orang lain, yang dosa orang lain. Banyak yang seperti itu anak muda. Karena saya pernah menemukannya berapa. Anggap jadi kurir tahu-tahu ketangkep polisi karena bawa pil obat terlarang. Hati-hati. Kelihatannya Tuhan datang dengan kebutuhan, menjadi kebutuhan, tapi bisa jadi itu adalah sebuah kekeliruan, itu buat ujian. Maka Yesus tolak, aku butuh makan, tapi karena yang datang nawarnya adalah iblis, ku tolak. Maka tadi saya katakan, Tuhan memberikan yang kita butuhkan, ya dan amin. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak memberikan yang kita butuhkan. Nah, iman kita harus optimal pada level itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus diminta untuk bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dong dengan apa yang ada. Pak, Bu, kalau bersyukur dengan apa yang ada, Rian the Massive, yang anak muda tahu nih, yang main drum pasti tahu ya, drum tadi energi gitu ya. Rian the Massive tahu kan? Lagunya, tak ada manusia yang terlahir sempurna, gitu kan? Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Itu kan Rian the Massive kan mengatakan, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Kalau kita bersyukur dengan apa yang ada, orang dunia ngajarin kita lewat lagunya. Orang Kristen akan dilatih imannya, bersyukur sekalipun tidak ada. Pada saat kita bersyukur sekalipun tidak ada, itu pengharapan dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya dulu ini menutup khotbah sampai jam berapa itu? Oh gitu, kalau terserah sampai jam 12 apa ya? Bonus bicara. Dulu saya pelayanan waktu pertama kali datang ke Jakarta, pelayanan di sebuah tempat di daerah Cibinong. Zaman dulu belum ada Transjakarta. Zaman tahun 2000 saya masuk 2000, saya ke sana, saya bersama dengan teman saya. Kalau berangkat kami bawa Indomie dari rumah supaya nanti di sana nggak usah beli banyak lah. Tinggal kalau cari nasi masak di pastori kan beli itu. Karena agak jauh memang dari kotanya agak jauh dulu. Ya nggak seperti ramai sekarang. Kalau sekarang kan di Indomaret, Alfamart di mana. Jadi kami bawa, begitu pulang selesai ibadah kedua selesai, karena dia tidak ada ibadah sore, dia ibadah 1-2, kami pulang. Waktu pulang kami naik bus itu, kalau naik bus ngeteng itu 3 kali naik, 3 kali naik kendaraan dari dalam gereja keluar angkot, dari angkot naik bus menuju ke Depok, dari Depok baru ke Jakarta 3 kali. Duit terbatas. Apa yang kami lakukan? Karena duit terbatas, kami cari bus yang super penuh, yang gantung di belakang. Tujuannya apa? Nggak ditarik. Ya nggak ditarik kan kalau kondekturnya turun ke belakang pindah, kita turun pindah ke depan, gitu ya kan dia. Kalau kondekturnya ke depan, kita ke belakang. Jadi, kondektur juga mungkin tahu ini anak nggak punya duit karena kami cuma bayar 1 orang, ya duit kami pada 2 orang. Ternyata di Depok, sebelum sampai Depok, busnya mogok atau apa ya, akhirnya kami dipindah. Karena dipindah, kan nggak mungkin dong bus berikutnya yang nampung bisa nampung semua orang kami kan. Dia pasti ngitung dong, ini yang bayar dulu yang diprioritaskan yang di dalam. Akhirnya kami, gimana ini? Tapi untung kami waktu itu ya dapat kebaikan, tetap jalan. Pak Bu, kadang-kadang dalam situasi begitu kita mikir, loh saya baru pelayanan kok, masa saya carry? Masa pelayanan untuk bayar ongkos saja nggak bisa? Tapi kita akan dilatih pada level itu supaya kita tetap survive dalam kondisi apapun. Saya belakangan berpuasa justru bersyukur karena dengan puasa ternyata berat badan saya turun. Saya puasa untuk menguasai untuk klien supaya bayar. Ternyata kliennya nggak bayar. Saya pun apakah saya merasa puasa saya percuma dong? Pernah mengalami situasi itu. Tapi ternyata saya mendapatkan sesuatu tidak percuma. Satu, kerohanian makin meningkat. Yang kedua, kesehatan kami juga makin labil. Kenapa? Karena ternyata berat badan saya turun. Ya istri kadang suka timbang, coba. Udah turun berapa? 4 kilo. Wah luar biasa turun 4 kilo. Jadi puji Tuhan agak sedikit kempes perut saya dibanding yang bulan Desember yang lalu kalau masih tak tahu itu ya. Seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, kondisi apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti berharap.
karena itu prasyarat untuk hidup. Tadi dikatakan coba sebelumnya lagi tadi yang gelas itu, yang gelas tipuan mata yang gelas. Saul sekalipun kecil mampu mengendalikan kapal yang besar. Ketika Saul dilepaskan dan menembus sampai tubir laut, demikian pengharapan menembus wilayah tak bertuan. Di situ kapal bisa bersandar dan bisa tenang sekalipun ada ombak. Kalau kita punya masalah besar, harapannya pada Tuhan, pasti kita akan tenang. Amin. Amin Bapak Ibu. Tenang, apapun masalahnya, katakan seperti Bondan Prakoso, apapun yang terjadi, bukan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, cause everything's gonna be okay. Walaupun mimpimu tak pernah terwujud, kata Bondan, sekali ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, dikatakan apa? Ya sudah. Tapi kata ya sudahlah bukan ya sudahlah menyerah, ya sudah maunya Tuhan apa untuk kita. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang pemain musik, singer dan worship leader untuk bisa ke depan. Boleh minta nada D? Kalau nada D, C nggak apa-apa. Tapi jangan W sama C ya. W C. Kalau nada D kesulitan, C nggak apa-apa. Oh D. Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama supaya hawa dingin bisa kita kondisikan. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa yang kami membutuhkan uluran tangan. Tolong jangan buat kami berhenti berharap. Biarlah pengharapan itu mendorong kami, memampukan kami untuk tetap melihat ada campur tangan-Mu yang luar biasa untuk kami di tempat ini.
Berkati umat-Mu di GSCA Tumpang ini dengan segala pergumulan dan doa-doa harapan mereka. Kami tahu Engkau Allah yang terbaik menyediakan jalan bagi mereka. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah atas kami semua pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat firman Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Kita semua telah menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah kita tetap di dalam pengharapan kita kepada Dia yang Maha Kuasa. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada membawakan firman Tuhan. Kami tidak dapat membalas, tapi Tuhan yang memberkati. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang ada, dan kami bersyukur beliau dari kota sana mau ada di tempat ini bersama dengan kami di gereja kecil. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Baiklah, sekarang kita akan mari silakan berdiri bersama-sama. Bapak Ibu angkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi sudah anugerahkan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang menguatkan kita, yang menghibur kita, dan mengurangi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan Amin. silakan duduk saudara.